juga Bang Hotman sekarang yang lagi Saya diserang. sangat sesalkan beliau. Saya juga merasa melihat ucapan Bang Hotman itu kasihan, sangat mengucilkan teman-teman media. Gimana Bang? Ya sebenarnya Bang Hotman itu orang baik, tapi dengan pernyataan dan mengucilkan para awak media, mereka banyak yang hubungin saya anak media. Saya bilang ya sampaikan pesan lewat demo tersebut, tapi yang baik, yang sopan, meminta supaya beliau kalau bisa dia ucapkan permohonan maaf secara menyeluruh kepada seluruh media. Dia sebenarnya terlalu kaya, jadi dia menganggap orang itu di bawah ini dia. Sebenarnya tidak boleh seperti begitu. Lalu dia udah dilaporkan oleh beberapa organisasi Sudah organisasi di Polda. wartawan. Ya, kita serahkan kepada pihak berwajib melaksanakan proses. Nah, nanti apa masalahnya kan bisa ditelusuri oleh polisi kan. Tapi pembelaan dari Bang Hotman sendiri, dia bilang bahwa perkataan dia yang lu punya otak gak itu personal, bukan kepada organisasi wartawan, Bang. Di Indonesia ini begitu ada keselipan bahasa yang menyinggung perasaan orang, menyinggung institusi, itu pasti dibuat rame oleh para netizen maupun yang lain. Tapi kembali lagi kepada Pak Hotman, dia harus mengatakan itu sebagai suatu pernyataan yang tidak sengaja, hilaf. Boleh saja. Nanti di pengadilan atau di hukum di kepolisian pemeriksaan tersebut sampai sejauh mana. Tapi menurut abang deliknya masuk gak, Bang? Karena kan dia bilang individu. Masuk. Walaupun dia bilang individu ya. Masuk. Walaupun bikin individu menyangkut seluruhnya. Ya, saya mudah-mudahan sudah ada laporan di polisi, nanti polisi yang melakukan penyidikan terhadap pernyataan beliau. Apakah benar atau salah, ada pelanggaran hukumnya atau tidak, nanti dijawab sama pihak Hotman di kepolisian. Tapi abang sebagai rekan sejawat juga sesama advokat, membaca karir Bang Hotman ke depannya seperti apa sih, Bang? Karena kan banyak yang menduga ini kejatuhan Hotman. Bang Hotman itu dia bikin kopi Joni bukan kopi Joni untuk merangkut, menggalang atau membela orang-orang susah. Hotman 911. Iya kan? Iya. Ternyata di balik itu pernyataan anaknya bahwa itu tidak benar. Dan semua hampir di pengadilan itu ada orang-orangnya beliau untuk melakukan komunikasi dengan pihak pengadilan maupun orang-orang yang datang ke pengadilan. Kasus apa biar kalau kita tangani. Dan itu dugaan ya, Bang? Dugaan. Itu baru dugaan. Ada cekcok dengan anaknya juga ya Bang? Anaknya ada menyatakan pernyataan sikap itu bahwa begini ada semua media semua tahu. Jadi menurut abang kedepannya karir Bang Hotman seperti apa, Bang? Ya kembali ke manusianya. Saya kira dia orang praktisi hukum yang sudah lama, dia sudah berkecimpung di dunia hukum sudah lama puluhan tahun, dan dia sudah kenal dengan para pengusaha konglomerat semua. Jadi apa yang disampaikan itu untuk karir dia ke depan pasti jalan dengan baik. Saya kira masih bisa gak sih dia disebut inspirasi untuk advokat muda, Bang? Tidak mungkin. Kalau pernyataan seperti begitu paling orang lu jangan begitu dong. Pernyataan begitu pasti dicucil sama orang, tapi semua orang di depan beliau pun juga nggak bisa ngomong. Sama dengan Rasman. Dan dua Rasman beribut-ribut, Rasman masuk penjara karena Rasman tidak menghargai institusi kejaksaan. Oke? Tapi sekarang beliau masuk. Ya itu sah-sah saja. Kalau memang terbukti dan dia orang yang melapor ini tidak mau terima baik, proses hukum tetap jalan, dia mau masuk penjara ya masuk penjara dong. Nggak boleh. Di Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Semua sama. Mungkin pesan-pesan untuk Bang Hotman terakhir, Bang. Apa? Pesan-pesan buat Bang Hotman. Bang Hotman, saya Daud K. Saya pesan kepada Anda sebagai senior saya di advokat, tolong jaga mulut, jaga etika kalau bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.